warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar sahabat Majelis Talim Az-Zakir semuanya? Mudah-mudahan kita diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita kedatangan ulama yang memberikan tausiah-tausiah untuk jamaah sahabat Az-Zakir semuanya. Mari kita bertanya kepada Pak Kiai kita, Pak Kiai Jetli, tentang suri tauladan tentang Rasulullah SAW. Kita seperti apa Pak Kiai? Mohon pencerahan untuk sahabat Majelis Talim Az-Zakir. Baik, begini Pak Haji Lama. Kita tahu Rasulullah diutus ke alam dunia ini, itu fungsi yang pertama adalah liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi yang namanya akhlak ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan, baik berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara. Karena tanpa yang namanya kemuliaan akhlak, kayaknya kehidupan manusia di alam dunia ini seperti binatang. Makanya sangat menarik apa yang disampaikan oleh seorang Syauqibe. Syauqibe itu pernah berkata, innamal umamu akhlaquhuma baqiyat wa inhumu dahabat akhlaquhu dahabu. Suatu bangsa, suatu negara itu tergantung daripada nilai akhlaknya. Buat apa pembangunan yang begitu pesat, infrastruktur yang begitu canggih, tapi kalau di dalam negara itu terjadi krisis moral, terjadi dekadensi akhlak, maka tidak ada arti itu semuanya. Sama halnya antara orang kaya dengan orang yang miskin. Buat apa menjadi orang yang kaya, tapi kehidupannya terjadi krisis moral? Maka di situ akan terjadi rumahnya seperti neraka. Tapi meskipun dia hidup dalam kemiskinan, tapi kalau tatanan akhlak yang begitu mulia di dalam rumah tersebut, maka percis apa yang diumpamakan oleh Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Masya Allah. Nah, ini hebatnya Rasulullah. Diutus ke alam dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebab pada saat itu ya, orang-orang jahiliyah, mereka itu mempunyai dekadensi moral, krisis akhlak yang amat luar biasa. Diutuslah sosok seorang Rasulullah yang bernama Muhammad bin Abdullah untuk menyempurnakan nilai moral akhlak. Tapi bukan berarti saat itu tidak ada moral. Bukan berarti saat itu tidak ada akhlak. Ada, tapi belum sempurna. Maka Rasulullah yang disuruh untuk menyempurnakan. Luar biasa itu Rasulullah. Demikian Pak Haji Lama. Alhamdulillah. Itulah pencerahan dari Pak Kiai kita. Semoga apa yang disampaikan Pak Kiai bermanfaat untuk sahabat Majelis Az-Zakir Pak Kiai. Alhamdulillah, suri tauladan Rasulullah sangat sempurna Pak Kiai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kiai, semoga kita menjadikan contoh beliau sebagai yang dibilang oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Allah mau meniru akhlak Rasulullah. Rasulullah di mana Ustaz? Ada di Al-Quran. Betul, begitu Pak Kiai. Betul. Ada lagi Pak Haji Rama. Saya pikir kehidupan Rasulullah itu menjadi suri tauladan bukan hanya bagi rakyat Indonesia, tapi juga bagi pemimpin yang ada di negeri ini. Andaikan saja sedikit saja pemimpin di Republik ini mau mengikuti pola kepemimpinan Rasulullah, kayaknya negara ini akan makmur, negara ini akan damai, negara ini akan sejahtera, dan rakyat hidup dalam kemakmuran. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah seorang pemimpin yang mau mengukur dan melihat kepada orang yang dipimpin. Rasulullah itu mempunyai prolog dan kronologis yang amat indah sebagai seorang pemimpin terhadap yang dipimpin. Bayangkan Pak Haji Rama, Rasulullah itu nggak mau makan enak kalau umatnya tidak makan enak. Rasulullah tidak akan mau tidur nyenyak kalau umatnya tidak tertidur nyenyak. Makanya dalam sebuah riwayat Rasulullah tertidur itu bantalnya daun pelepah kurma. Masya Allah. Rasulullah tidak mau makan yang nyaman kalau umatnya itu tidak makan nyaman. Sehingga kita sering melihat ada orang yang sholat itu
di kiri lambungnya itu ditekan, praktek sholatnya. Itu adalah menggambarkan ketika Rasulullah menahan untuk tidak makan, yang penting umatnya, yang penting rakyatnya itu bisa makan. Begitu juga dalam membentuk sebuah hukum, dalam membentuk kebijaksanaan, Rasulullah tidak memberatkan kepada umatnya. Contoh, Rasulullah katakan, laula an asyqa ala ummati biswaki inda kulli shalah. Andaikan tidak memberatkan terhadap umatku, maka umatku aku wajibkan untuk siwak, bersikat gigi ketika hendak sholat. Tadinya Pak Haji Rama, kita ini kalau mau sholat hukumnya wajib untuk sikat gigi. Tapi Rasulullah maaf berpikir, ya kalau umatku ada sikat giginya, ya kalau umatku ada siwaknya, ya kalau umatku ada odolnya. Nah, kalau tidak ada takut memberatkan, sehingga hukum yang tadinya akan diwajibkan dirubah oleh Rasul menjadi sunnah. Kalau mau sholat sunnah sikat gigi, dikerjain dapat pahala, enggak dikerjain tidak berdosa. Maksud dari hal ini adalah di dalam menentukan, membuat suatu kebijakan, tolong jangan nyusahkan kepada rakyatnya. Itu hebatnya Rasulullah. Masya Allah. Sekarang bagaimana Ustaz? Pemimpin sekarang apakah sudah mencontohkan akhlak Rasulullah Ustaz? Kalau saya pikir dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, sebelum saya kayaknya hampir tidak saya dapati bahwa kepemimpinan daripada yang ada di negara ini mengikuti pola daripada kehidupan Rasulullah. Contoh, banyak sekali menimbulkan suatu permasalahan tapi tidak ada solusi permasalahannya. Orang disuruh di rumah saja, tapi tidak ada jalan keluarnya. Sehingga orang banyak yang berkomentar, mati corona kagak, malah bisa mati kelaparan. Masya Allah, pencerahan sekali buat kita sahabat majelis. Tapi ini bukan kata saya, ini kata orang awam. Masya Allah. Masya Allah, barakallah. Mau bicara apa lagi tentang Islam? Iya, ada semuanya ya pasti. Ma'afarrot nafil kitab min syai, kata Allah dalam Quran. Di dalam Quran itu tidak ada yang tidak ada. Kita disuruh cuci muka, cuci tangan. Islam udah bicara beberapa abad yang lalu. Bahkan bukan cuma cuci muka, bukan cuci tangan, cuci kaki ketika hendak sholat 5 kali kita laksanakan. Itu yang wajib. Belum kalau sholat sunnah, sholat tahajud misalnya, sholat duha misalnya, sholat hajat misalnya, dan lain sebagainya. Lalu kita disuruh pakai masker. Islam udah nyuruh. Gimana? Suruh pakai yang perempuan cadar. Bahkan infonya ada suatu negara yang mayoritasnya bukan Islam, itu disuruh jangan pakai yang pakai cadar teraniaya, tersiksa sampai dianiaya. Tapi setelah terjadinya pandemi corona dan lain sebagainya, jangankan yang namanya perempuan, yang laki aja sekarang pakai cadar. Masya Allah, hebat Islam itu ya Ustaz. Iya. Ini buat kita yang beragama Islam. Tapi buat yang bukan Islam silakan saja. Karena Islam kenal toleransi. Lakum dinukum. Wah, ya. Barakallah. Ustaz. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Ya, semoga bermanfaat untuk sahabat majelis. Amin. Ahli Majakir. Mohon doanya Pak Kiai. Oh iya, saya minta doanya juga nih biar pondok pesantren saya bisa berjalan dengan lancar. Karena di sini buat anak-anak yatim. Alhamdulillah kita akan dukung support Pak Kiai punya pondok pesantren yatim. Amin. Yang khawatir mohon doa juga agar Majelis Ta'lim Az-Zakir semakin ke depan. Amin. Biar barokah. Amin. Biar pokoknya biar disenangi masyarakat. Amin. Itu juga Pak Kiai dalam membangun pesantren Nurul Faqaduri di Bogor, mudah-mudahan cepat rampung. Semangat Intan Solo yang sukum Pak Kiai. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Mudah-mudahan selalu. Terima kasih sahabat Zakir semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.